Hai, perkenalkan nama saya Dewi Vanessa. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Hai, perkenalkan, nama saya Sartika Mayangsari Lumban-Gaul. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Halo, nama saya Regina Elizabeth Ringo dari Prodi Akuntansi Perpajakan 5B. Nama saya Habib Saran Dua Sagala dari Akuntansi 5B. Halo, nama saya Dea Ruth Giovanni Huta Barat. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Selanjutnya, Koperasi Kredit Union atau CU. Definisi koperasi adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. Koperasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Yang kedua sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dan yang keempat memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Peran dan tugas koperasi yaitu yang pertama meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, yang kedua mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia, dan yang ketiga mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Selanjutnya adalah prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang kedua pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang ketiga pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil, yang keempat pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, yang kelima kemandirian, yang keenam pendidikan perkoperasian, yang ketujuh kerjasama antar koperasi. CU sebagai koperasi termasuk dalam kategori wajib pajak badan. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagai wajib pajak badan, CU harus melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu. Secara umum, CU telah memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak badan, dengan kewajiban antara lain wajib mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan PPh sebagai koperasi atau PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Melakukan pemotongan PPh, yaitu PPh pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2 final, serta pajak lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut. Yang pertama simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri. Yang keempat adalah hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, anggota dan calon anggota. Yang kedua, koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, sumber lain yang sah. Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah pengumpulan anggota. Yang kedua, para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara.
Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi itu, lalu meminta perizinan dari negara, barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar. Pengertian BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut. 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyertaan modal. 4. Melakukan usaha perasuransian. 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud di atas. Bentuk badan usaha BPR. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai 1. Susunan organisasi dan permodalan. 2. Badan hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa 1. Perusahaan daerah, 2. Koperasi, 3. Perseroan terbatas. Di samping itu, mengingat pada saat diterapkannya UU Nomor 7 Tahun 1992, banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang mempunyai kegiatan seperti bank perkreditan rakyat, maka lembaga-lembaga keuangan tersebut diberikan status sebagai BPR yang tata caranya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lembaga-lembaga keuangan tersebut antara lain bank, desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih, nagari, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, kredit usaha rakyat kecil, lembaga perkreditan kecamatan, dan bank karya produksi desa. Persyaratan modal di setor BPR. 1. 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang baru lebih dari 100 miliar menjadi BPR. 2 miliar rupiah untuk BPR di wilayah Botabek dan Ibu Kota Provinsi di Jawa dan Bali. 3. 1 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah Ibu Kota Provinsi di luar wilayah Jawa dan Bali. 4. 500 juta rupiah untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut di atas. 5. Bagian dari modal disetor yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 50%. Aspek penilaian kelayakan pendirian BPR. Kelayakan pendirian BPR dilakukan oleh konsultan independen yang meliputi 1. Analisa potensi dan kejenuhan demografi, meliputi ekonomi wilayah, data perbankan, jumlah dan pertumbuhan kelembagaan, data kelembagaan keuangan mikro. 2. Analisa kelayakan, meliputi penempatan lokasi, sasaran pasar yang jelas, proyeksi keuangan, perencanaan sumber daya manusia, dan persiapan sistem dan prosedur. Kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. 1. KPMM adalah jumlah modal minimum yang wajib dimiliki oleh bank yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. 2. BPR wajib menyediakan modal minimum dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung resiko kerugian. 3. Rumus KPMM adalah modal dibagi ATMR dikali 100%. 4. BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. 5. Modal untuk perhitungan KPMM terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. 6. ATMR terdiri atas pos-pos aktiva neraca seperti kas, SBI kredit yang diberikan simpanan pada bank lain, aktiva tetap dan inventaris serta aktiva lainnya. Pos-pos aktiva tersebut diberikan bobot sesuai dengan kadar risikonya yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. BMPK adalah batas maksimum kredit yang diperkenankan untuk diberikan oleh BPR kepada peminjam kelompok, peminjam yang tidak terkait dengan BPR,
dan pihak-pihak terkait dengan BPR. 1. BMPK bagi satu peminjam dan kelompok peminjam yang tidak terkait dengan BPR adalah sebesar 20% dari modal BPR. 2. BMPK bagi pihak-pihak yang terkait dengan BPR, baik secara individual maupun secara keseluruhan, setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal BPR. 3. Rumus BMPK. Penyediaan dana saat realisasi BMPK atau modal realisasi dikali 100%. Pembiayaan ekspor-impor. Sumber pembiayaan terbagi dalam 3, yaitu dalam negeri, luar negeri, dan pembiayaan ekspor-impor. Selanjutnya kita beralih ke Indonesia Exim Bank, yaitu LPEI. Lembaga pembiayaan Exim adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha, termasuk perorangan, dalam rangka mendorong ekspor nasional dalam bentuk A. Pembiayaan, B. Penjaminan dan ATM, C. Asuransi. Tugas LPI yang pertama, memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak yang terkait dalam LPI dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Dan ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Kegiatan LPEI dibagi 3, yaitu pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Penjamin adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk A. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor, B. Asuransi atas risiko kegagalan bayar, C. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan atau D. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu trade financial, pre-shipment fasilitas, dan post-shipment fasilitas. Pre-shipment facilities. Pertama, banker acceptance. Kedua, aid clause. Ketiga, guarantee clause. Banker acceptance merupakan wes fundal yang diberikan dengan kata-kata secret dan dapat dijual balikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wes sekitar antara 30 hari sampai 180 hari. Banker acceptance terjadi dalam perdagangan luar negeri. Terjadinya banker acceptance ini dinamakan adanya proses transaksi pembelian dan penjual barang antar negara. Sebagai contoh, importer di Indonesia ingin membeli barang dari penjual di Jerman. Setelah menyetujui dan menandatangani secara kontak antara keduanya, maka importer dapat membuka LC dengan bank di Jakarta. Red Clause LC adalah yang memperkenankan penarikan sejumlah tertentu uang muka oleh beneficiary sebelum barang dikirim. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila issuing bank benar-benar percaya pada reputasi. Green Clause sama dengan Red Clause, tetapi beneficiary diharuskan menyerahkan tanda terima penyimpanan barang dari warehouse kepada negotiating bank yang ditunjuk. Post-shipment facilities for fighting factoring standby LC. Factoring anak piutang adalah penjualan piutang dagang eksportir kepada perusahaan factoring untuk mendapatkan uang tunai dengan cara membayar komisi. For fighting, pembiayaan perdagangan di mana eksportir menjual tagihan ekspornya kepada bank atau lembaga keuangan dengan tujuan untuk pengalihan risiko ekspor. Standby LC suatu jaminan pembayaran kalau terjadi suatu kegagalan atau eksportasi oleh Unmute. Yang ke-10 Bill of Exchange. Dokumen-dokumen transaksi dalam ekspor. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam melakukan ekspor barang adalah dokumen-dokumen yang harus diterbitkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat merupakan alat bukti telah dilakukannya transaksi ekspor.
Bahkan pembayaran dengan menggunakan LC, bukti-bukti dokumen lain telah menjadi pedoman bagi bank untuk melakukan pembayaran eksportir atau beneficiary. Eksportir harus berhati-hati dalam memenuhi secara tepat persyaratan dokumen yang diminta dalam LC dalam mengusahakannya penyerahannya dengan segera agar tidak terjadi kelambatan dalam pembayaran. Pembiayaan ekspor. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek sama dengan kurang dari 1 tahun dari barang konsumtif, komoditas sektor pertanian, bahan baku dan bahan setengah jadi, barang manufaktur, dan lain-lain. Yang kedua, pembiayaan biaya menengah sama dengan lebih dari 1 tahun, barang modal atau mesin, peralatan pabrik, kapal komersial, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat pembiayaan ekspor memenuhi kebutuhan dana modal kerja sebelum dan sesudah dan pengapalan barang. Proses perdagangan ekspor. Yang pertama, kegiatan ekspor. Upaya seseorang pengusaha dalam memasarkan komoditi yang dikuasainya ke negara lain atau bangsa asing, dengan mendapatkan pembayaran dalam valuta asing, mata uang asing, dan tentu melakukan komunikasi dan korespondensi bahasa asing pula. Yang kedua, secara singkat, meningkatkan memasarkan komoditi kepada orang asing, pembayaran dengan valuta asing, dan berkomunikasi dengan bahasa asing pula. Jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam melakukan ekspor. Yang pertama, kontrak penjualan atau sales contract. Yang kedua, faktur perdagangan atau commercial invoice. Yang ketiga, letter of credit. Yang keempat, pemberitahuan ekspor barang. Yang kelima, bill of lading. Yang keenam, polusi asuransi. Yang ketujuh, packing list. Yang ke-8, certificate of origin. Yang ke-9, surat pernyataan mute. Yang ke-10, bill of exchange. Dokumen-dokumen transaksi dalam ekspor. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam melakukan ekspor barang adalah dokumen-dokumen yang harus diterbitkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat merupakan alat bukti telah dilakukannya transaksi ekspor. Bahkan pembayaran dengan menggunakan LC, bukti-bukti dokumen lain telah menjadi pedoman bagi bank untuk melakukan pembayaran eksportir atau beneficiary. Eksportir harus berhati-hati dalam memenuhi secara tepat persyaratan dokumen yang diminta dalam LC dalam mengusahakannya penyerahannya dengan segera agar tidak terjadi kelambatan dalam pembayaran.